Termasuk muamalah di dalamnya adalah, ini heboh waktu itu beberapa waktu yang lalu. Sudah ngaji, terserempet dengan syahwat terhadap perempuan. Bermudah-mudah berhubungan dengan para perempuan yang bukan mahramnya. Mana athar pengaruh dari tauhid yang dia lakukan, yang dia ilmui. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepadanya urusan agama. Dan ini adalah syarat wal masyrut. Yang ingin kebaikan dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman agama, pemahaman terhadap agama adalah syarat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat wa masyrut dia. Tetapi ingat, pemahaman agama di sini bukan hanya sekedar ilmu, tidak dibarengi amal. Bukan hanya sekedar menghafal, tidak dibarengi dengan amal. Contoh misalkan, lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di salah satu kitab beliau, yaitu Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil amal. Yang artinya kebaikan yang dimaksud di dalam hadis tadi, siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis tadi adalah ilmu yang mengkonsekuensikan amal. Yang sudah ngaji lama semestinya dia lebih banyak amalnya. Bahasa Arab misalkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, la ya'rifu fadl al-Quran illa man 'arafa kalam al-Arabi. Tidak akan ada yang tahu keagungan Al-Quran kecuali bagi siapa yang mengetahui bahasa Arab. Sudah berapa lama duduk di majelis ilmu? Kok nggak bisa bahasa Arab? Wajib hukumnya seorang muslim belajar bahasa Arab. Itu bukan tugasnya para santri, para ustadz, para kiai, para tuan guru, tidak. Tugas setiap muslim agar Al-Quran dijadikan bukan hanya untuk dibaca. Perkataan yang turun menurun dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, inna Allah anzala Al-Quran liyu'mala bih faqad ittakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Bagaimana bisa mengamalkan? Salah satu syarat utamanya adalah belajar bahasa Arab. Akan tetapi yang terjadi sekarang, orang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Asal sekedar hafal, asal sekedar bagus tilawahnya, disawer lagi. Coba antum introspeksi diri. Saya ngaji berapa lama nih? Kok nggak bisa bahasa Arab? Aneh. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan, hadza idza urida bil fiqhi al-ilmu mustazimu lil amal. Kebaikan yang maksud dalam hadis tersebut adalah ilmu yang mengkonsekuensikan amal. Amma in urida bihi mujarradul ilm fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khairan. Adapun jika yang dimaksud hanya sekedar ilmu, sekedar hafal, sekedar tahu, pembagian tauhid ini, pembagian tabarruk ini, yang syirik ini, yang bid'ah ini, yang haram ini, pembagian tawassul yang disyariatkan seperti ini, yang tidak disyariatkan seperti ini, hanya sekedar tahu, maka tidak menunjukkan kepada siapa yang paham agama, maka sungguh ia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal, harus mengamalkan ilmu yang sudah diamalkan. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana bisa mengamalkan ilmu tersebut? Maka jawabannya adalah harus ada dua hal. Yang pertama, pemberi motivasi. Yang kedua, pemberi peringatan. Motivasi terbaik untuk beramal atas ilmu yang diamalkan adalah hadis tadi. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka
Allah akan memahamkan agama kepadanya. Dan paham agama bukan hafal, bukan kenal, bukan tahu, tetapi setelah paham, setelah kenal, mengamalkan apa yang dikenal, mengamalkan apa yang diilmui dalam seluruh aspek kehidupan manusia muslim, dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya.